Hai hai hai, Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat SLBCT Live yang mengikuti ibadah online kita pada pagi ini. Tidak juga lupa untuk teman-teman kita mungkin yang baru pertama kali mengikuti ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih kerana mengikuti ibadah SLBCT Live pada pagi ini. Diharapkan Anda menerima berkat dari perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh pastor gereja kita, dan juga begitu juga dengan puji-pujian yang akan dinaikkan sebentar nanti. Nah, sebelum kita memulakan acara kita, seperti biasa, kita pergi ke YouTube chat box. Mari saya ajak kita untuk sama-sama mengatakan dan bertegur sapa dengan teman-teman kita dengan pertanyaan, apa kabar Anda pada hari ini? Adakah Anda sehat? Sudahkah Anda breakfast? Seperti itu adalah cara kita untuk berinteraksi secara online kerana kita tidak boleh beribadah secara fizikal untuk setakat ini, ya. Diharap semua boleh bekerja sama. Mari kita berchatting bersama dengan teman-teman kita di chat box di YouTube gereja kita, ya. Sebelum kita masuk di dalam ruangan puji-pujian dan juga perenungan firman Tuhan yang dibawa oleh pastor sidang gereja kita, saya percaya pada saat ini kita sudah mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, ya. Saya rindu untuk membawa kita untuk merenungkan lirik lagu ini yang sangat bermakna untuk kehidupan saya secara pribadi, dan juga harap ini adalah sama-sama kita nikmati berkat Tuhan yang kita terima pada hari ini, ya. Hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Saya percaya di setiap pribadi kita pada saat ini yang mengikuti ibadah online pada hari ini, Tuhan memberikan berkat yang sama rata untuk setiap kita. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, semuanya sama Tuhan berikan. Karena itu saya percaya pada saat ini, saat Anda merasa Anda di posisi yang sangat rendah, Anda akan dinaikkan oleh Tuhan dalam keadaan Anda yang sesulit itu. Di dalam Anda sakit penyakit Anda, mungkin dunia mengatakan, oh Anda tidak boleh tertolong, tapi Tuhan, tangan Tuhan yang akan menolong Anda. Begitu juga di saat Anda merasa kekecewaan yang sangat mendalam, kehilangan orang-orang yang Anda sayang. Saya percaya Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dia sentiasa ada untuk kita, ya. Dimanapun kita berada pada saat ini, saya percaya Tuhan akan menyentuh hati kita pada saat ini. Dimanapun Anda berada saat Anda terbaring dan mendengarkan khotbah, mendengarkan puji-pujian ini, Tuhan akan bekerja lewat daripada segala sesuatunya. Melalui semuanya Tuhan bekerja, dan saya rindu untuk membawa kita untuk diam sejenak dan merenungkan kasih Tuhan yang ada kita alami sepanjang minggu ini. Saya percaya banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oh haleluya, syakarara baba shandara basyakarara baba. Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Lord, thank you Lord. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami dengan syukur kami Tuhan kepada Engkau pada saat ini. Pada pagi ini Tuhan, kami bawa hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami redahkan hati kami Tuhan sebelum kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin melupakan segala sesuatu yang menjadi beban di dalam kehidupan kami pada saat ini. Mungkin kami merasa kesakitan Tuhan, mungkin begitu juga kekecewaan yang kami alami Tuhan, begitu juga kehilangan orang-orang yang kami sayangi Tuhan di saat-saat yang sukar ini Tuhan. Tapi Tuhan, kami berpegang pada satu janji, Engkau mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap pribadi kami Tuhan. Tangan-tangan Tuhan yang dihulurkan Tuhan, Engkau yang menyambutnya ya Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan setiap
Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Ucapan terima kasih Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang kami terima pada hari ini Tuhan. Kami sadar Tuhan kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau mampukan kami Tuhan untuk kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua ini Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Oh 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 oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Oh 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 oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari menari bagi Tuhan kita, goyangkan badanmu kiri dan ke kanan. Are you ready? Na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na. Na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Oh 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 oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na. Hanya Yesus satu alasan bagi setiap pribadi kami hidup pada saat ini. Bahkan hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan.
dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka dan setia, dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, Kau pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Sungguh Engkau anugerah terbesar di dalam hidup kami, Yesus. Kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kami angkat hati kami, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan
tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Oh, perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di hidup kami Bapa, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kau anugerah terbesar di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari coba Tuhan, angkat suara-Mu, tinggikan dan agungkan nama Tuhan kita pada saat ini. Thank you, Jesus. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kau anugerah terbesar Tuhan. Yesus, Yesus. Benar Tuhan, Engkau anugerah terbesar di dalam hidup kami Bapa. Biar hidup kami Tuhan menjadi pribadi yang melimpah community kami Bapa.
mengimpak bangsa kami Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi terang dan garam dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Biar kami terus dikuatkan, kami terus disegarkan lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak. Terima pujian dan penyembahan kami Bapa. Amin. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat jemaat kekasih SIB City Life Church Kuala Lumpur, apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan sehat. Puji Tuhan kita dapat bertemu pada hari ini menerusi acara ibadah. Sungguh pun kita melakukannya secara online, kita yakin sungguh saudaraku, ketika kita dengan iman mengikuti ibadah ini, pasti kita diberkati dan pasti kita dikuatkan. Oleh karena apa yang kita dengar, apa yang kita doakan saudaraku, itu adalah kebenaran firman yang berkuasa, yang dapat bertumbuh dan memberi kehidupan bagi rohani kita. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita sama-sama melihat kebenaran firman yang terdapat dari surat Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Saya akan baca ayat ini, sementara jemaat sekalian boleh mengikuti pembacaan seperti mana yang tersedia di screen. Firman Tuhan berkata demikian, "Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun." Demikian pembacaan firman pada hari ini. Sebelum kita bahas firman Tuhan ini, mari kita datang sekali lagi dalam doa. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bahkan kami manusia juga adalah ciptaan tangan-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, pada saat kami mempelajari kebenaran firman ini, Roh Kudus berbicara dalam hati setiap kami yang mendengar kebenaran ini ya Tuhan. Agar melalui kebenaran-Mu yang kami dengar, dapat memberi kehidupan baru dalam hidup kami Tuhan, menyegarkan rohani kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin kuat dan kerohanian kami ya Tuhan semakin bertumbuh ya Tuhan, dan semakin kuat oleh karena kebenaran-Mu yang kami dengar. Berkati pemberitaan firman ini Bapa di sorga, dari permulaan sampai selesai pemberitaan ini, biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Nama Tuhan Yesus Kristus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Segala halangan-halangan untuk kami mendengar, menerima kebenaran firman, kami berdoa di tempat kami patah lumpuhkan semua kuasa halangan-halangan itu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menuntun kami, supaya kami ya Tuhan mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar sebentar ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, sesuai dengan campaign tema yang kita bahas untuk gereja kita saudaraku, yaitu gairah untuk community yang membangun. Saudara kekasih, pastor berdoa kiranya melalui kebenaran firman yang disampaikan berdasarkan tema yang kita bahas, agar kiranya kebenaran itu dapat memberi pertumbuhan bagi iman kita. Karena campaign tema yang kita bahas ini saudara kekasih adalah semata-mata untuk membawa kita bagaimana kita semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pembacaan firman pada hari ini dari surat Roma pasal 14 ayat 19,
kita akan menarik satu tema, yaitu berjuang bersama di dalam perlombaan iman. Ini adalah tema, subtema yang akan kita bahas berdasarkan tema yang menjadi tema campaign pada bulan Mei hingga Agustus, di mana saudaraku kita benar-benar membahas tema ini supaya tema ini dapat memberi satu gambaran untuk kita, bagaimana kita dapat mengalami satu pertumbuhan, yaitu di antara sesama kita sebagai orang-orang percaya. Kembali kepada tema yang kita bahas hari ini, berjuang bersama di dalam perlombaan iman. Dikatakan saudaraku bahwa perjalanan iman orang Kristen itu diibaratkan seperti seorang atlet yang harus berjuang di dalam sebuah pertandingan, ya, dalam satu pertandingan, di mana dikatakan saudaraku bahwa setiap atlet yang terlibat dia harus mengambil bahagian, ya. Dikatakan dalam gelanggang pertandingan semua peserta harus terlibat dalam pertandingan tersebut. Seperti mana yang ditekankan oleh Paulus saudaraku dalam surat 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Paulus menekankan tentang peranan atlet yang terlibat di dalam gelanggang pertandingan. Dia harus mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Nah, saudaraku, di situ memberi satu gambaran kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang digambarkan seperti atlet, ya. Di mana dalam 1 Korintus itu dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mau tidak mau, suka atau tidak suka saudaraku, kita dikatakan seperti atlet yang harus mengambil bahagian ataupun terlibat dalam pertandingan tersebut. Dia wajib menyertai perlombaan tersebut. Dia harus menyelesaikan ataupun mengakhiri perlombaan itu hingga ke garis penamat. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, apabila kita kembali mengingat tentang seorang atlet, apa yang harus mereka lakukan? Pasti saudaraku, dia mempersiapkan dirinya untuk sebuah pertandingan yang dia ikuti. Kalau tidak dia mempersiapkan dirinya, sudah tentu dia tidak dapat bertanding ataupun bersaing dengan orang-orang yang ada di dalam pertandingan tersebut. Nah, saudara kekasih, pertandingan yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 25 itu adalah usaha kita yang dikatakan usaha dunia untuk mendapatkan satu hadiah yang akan hilang, yang tidak kekal. Sementara orang Kristen yang digelar sebagai atlet itu, saudaraku, kita berjuang untuk suatu mahkota yang kekal. Inilah yang perlu kita perjuangkan dalam perjalanan iman rohani kita. Itu sebabnya tema kita pada hari ini, yaitu berjuang bersama di dalam perlombaan iman. Jadi saudaraku, kita sebagai warga gereja, ya, sebagai satu keluarga, kita perlu berjuang bersama-sama dalam perlombaan iman ini. Dalam community kita, apa yang kita lihat di sana, apa yang ada di dalam community itu, dalam keluarga yang disebut community ada yang disebut
ayah dan ibu, serta anak-anak, keluarga, itu disebut satu community. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjuang bersama-sama dalam perlombaan iman. Dan itu berkata tentang tanggung jawab. Demikian juga di antara jemaat Tuhan, di antara pemimpin-pemimpin. Apa yang kita lihat di sana adalah perjuangan yang kita lakukan supaya terjadi suatu persekutuan, terjadi satu pertumbuhan yang benar-benar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk merealisasikan hal itu, jemaat kekasih, kita harus apa? Berjuang bersama-sama dalam perlombaan iman itu. Jadi ini sasaran kita dalam mencapai kegairahan untuk sebuah community yang membangun. Oleh itu, jemaat kekasih, kita akan melihat beberapa poin yang berkaitan dengan tema yang kita bahas pada hari ini, saudaraku. Yaitu yang pertama, bagaimana kita berjuang bersama di dalam perlombaan iman, yaitu libatkan Kristus di dalam perlombaan iman kita. Seperti mana yang terdapat di dalam surat Roma tadi, pasal 14, kita boleh lihat dan baca ayat 13-16. Dikatakan di sana, saudaraku, dalam ayat yang ke-13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini: jangan kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Berarti, saudaraku, dalam kita berjuang bersama dalam perlombaan iman, kita libatkan Kristus dalam perlombaan kita. Karena tanpa Kristus dalam perlombaan iman itu, saudaraku, maka kita tidak dapat bertahan dan kita tidak dapat mencapai garis tamat, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena pada waktu kita melibatkan Kristus dalam perlombaan iman itu berkata tentang kita belajar daripada tauladan Kristus. Tauladan Kristus itu disebut dalam Roma pasal 14 ayat 13 tadi, saudaraku. Kita belajar supaya apa? Tidak menghakimi di antara sesama. Seperti Kristus, saudaraku, tauladan yang dia tunjukkan, dia tidak menghakimi orang yang berdosa yang datang kepadanya. Kalau kita belajar dari keempat Injil itu, saudaraku, kita lihat bagaimana respon Kristus sendiri terhadap orang-orang yang berdosa yang datang kepadanya. Dia tidak katakan, kau ini berdosa, jauh kau, jangan mendekati saya. Kristus tidak pernah berkata seperti itu. Bahkan Kristus menjemput mereka datang menghampiri dia. Saudara, dalam perlombaan ataupun perjuangan iman kita bersama, saudaraku, inilah sikap yang perlu kita terapkan. Jangan sampai, saudaraku, kita menghakimi sesama. Dan hal itu, saudaraku, akan memberi sesuatu halangan untuk perkembangan pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan dikatakan menerima apa adanya orang yang datang kepadanya. Itu yang Yesus lakukan. Dia menerima orang yang datang kepadanya. Kalau kita mempelajari tentang bagaimana seorang perempuan berdosa yang datang kepadanya, saudaraku, di sumur Yakub, apa yang dia lakukan? Yesus menerima wanita itu, wanita Samaria, dan dia memberitakan tentang berita kasih, berita pengharapan kepada wanita itu. Sehingga, saudaraku, dikatakan wanita itu menerima Kristus dan dia bertobat, berbalik daripada dosanya. Dan dia sendiri, saudaraku,
memberitakan Injil kepada saudara-saudaranya di daerahnya, di kampungnya, saudaraku. Itu yang Kristus lakukan. Jadi kita libatkan Kristus dalam perlombaan iman kita. Kita belajar daripada teladan Yesus sendiri. Sentiasa bersedia menolong. Dia memberi jawaban terhadap segala permasalahan orang yang memerlukan pertolongan. Itu yang Yesus lakukan. Dia sentiasa menjadi jawaban. Dia sentiasa memberi pertolongan. Ketika orang-orang yang bermasalah datang, dia memberi solusi, jawaban terhadap masalah mereka. Saudara, ini yang dilakukan pada waktu kita berjuang bersama dalam perlombaan iman. Kita saling berbagi, saudaraku, saling menolong. Dan apa yang dikatakan belajar dari teladan Yesus sendiri, saudaraku, kita libatkan Kristus. Kita menerapkan teladan Kristus dalam hal apa? Tanggung jawab dalam hal menjaga sikap kita supaya orang lain tidak tersandung. Ini yang kita katakan tentang libatkan Kristus. Kita menerapkan teladan Kristus dalam tanggung jawab, yaitu menjaga sikap kita. Saudara kekasih, kadangkala kita tidak menyadari bahwa sikap kita itu kadang-kadang memberi sesuatu, menghalang seseorang itu datang kepada Kristus. Oleh karena apa, saudaraku? Karena kita disebut orang yang sudah percaya, yang sudah terima Kristus, yang telah diubah oleh Kristus. Namun, saudaraku, kadangkala sikap kita yang tidak dijaga itu, saudaraku, menjadi halangan, menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Inilah yang perlu kita terapkan. Bertanggung jawab supaya sikap kita sebagai orang Kristen, saudaraku, benar-benar memberi dan mendatangkan berkat kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan seterusnya, libatkan Kristus dalam perlombaan iman, itu berarti kita memelihara kekudusan Tuhan dalam perjuangan iman kita. Ya. Dan kita libatkan Kristus dalam arti kata kita memelihara kekudusan Tuhan dalam iman kita. Seperti mana yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, dikatakan di sana, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Inilah yang ditekankan oleh Paulus, saudaraku. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke Roma pasal 14 tadi, ya, Roma pasal 14 ayat yang ke 16, ya. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Itu berarti, saudara kekasih, kita memelihara kekudusan Tuhan dalam perjuangan iman kita. Karena kekudusan itu adalah sifat daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan dia mempertahankan kekudusan itu, saudaraku, dan dia tidak melakukan dosa. Nah, ini yang Paulus tekankan kepada orang-orang percaya yang ada di Roma. Mereka diminta supaya memelihara kekudusan Tuhan dalam perjuangan iman. Dikatakan, saudaraku, ketika kita menjaga kekudusan Tuhan dalam hidup kita, itu bermaksud kita turut menjaga identitas kita sebagai anak Tuhan. Dikatakan dalam Roma pasal 14 ayat 16 tadi, apa yang baik yang kamu miliki,
janganlah kamu biarkan difitnah. Ini adalah tuntutan Paulus terhadap firman Tuhan terhadap jemaat di Roma ketika itu, saudaraku. Supaya jangan sampai iman mereka itu difitnah oleh orang-orang yang tidak seiman dengan mereka. Nah, hal inilah yang perlu kita jaga, saudaraku. Yang perlu kita pegang dengan benar-benar dalam iman kekristenan kita. Supaya jangan sampai orang menghina nama Tuhan oleh karena pembawaan kita yang tidak menjadi berkat. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, dalam Filipi pasal 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudaraku, kebaikan hati kita diketahui semua orang itu bukan bermakna, saudaraku, kita mau tunjukkan diri kita. Bukan. Tapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini adalah pada saat kita libatkan Kristus dalam perlombaan iman kita, hal itu perlu diketahui oleh orang-orang yang ada di community kita. Bahwa kita adalah pribadi yang benar-benar mengalami perubahan, di mana perubahan itu, saudaraku, membawa berkat kepada orang-orang yang ada di community kita. Itulah sebabnya dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, itulah poin yang pertama yang kita pelajari. Berjuang bersama dalam perlombaan iman, yaitu kita libatkan Kristus dalam perlombaan iman itu. Berikut, saudaraku, poin yang kedua, bagaimana kita berjuang bersama dalam perlombaan iman. Yang kedua adalah kita bersama-sama berpegang pada kebenaran firman Tuhan dalam perlombaan iman. Berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dalam perlombaan iman ini, saudaraku, seperti mana yang dikatakan dalam Roma pasal 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Berarti, saudara kekasih, dalam perjuangan iman kita harus apa? Sama-sama berpegang pada kebenaran firman Tuhan dalam perlombaan iman. Tanpa kita berpegang kepada kebenaran firman, saudaraku, sasaran kita dalam perlombaan itu, saudaraku, mungkin tidak akan sampai kepada tujuan. Karena dikatakan hanya oleh kebenaran firman saja, saudaraku, kita mengerti kewujudan kita di atas dunia ini, ataupun di atas permukaan bumi ini. Kenapa, saudaraku? Karena kita dipanggil untuk melakukan kebenaran firman dalam hidup kita. Bersama-sama berpegang kepada kebenaran firman Tuhan berarti, saudaraku, kebenaran firman Tuhan saja yang dapat memberi arah ataupun direction yang betul dalam hidup kita. Karena dikatakan dalam surat Roma 14 ayat 17 tadi, saudaraku, dikatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makanan. Saudara, untuk mendapatkan makanan apa yang harus kita lakukan? Kita harus bekerja keras, ya kan? Untuk mendapat sesuatu yang kita minum, kita harus lakukan apa? Bekerja keras. Memang pekerjaan itu penting, dan uang itu penting, harta itu penting. Tapi apa yang dimaksudkan Paulus di sini, saudaraku, semuanya itu bukan sesuatu yang kekal, tetapi kebenaran
yang kita telah terima, kebenaran firman yang telah kita dengar, itu harus kita apa? Pelihara. Dan itu harus kita jaga. Karena melalui kebenaran inilah yang akan memimpin kita, membimbing kita, sampai kita menemukan kerajaan Allah yang kekal dalam destiny hidup kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, pada saat kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dalam perlombaan iman, itu berarti saudaraku, kita mengakui Kristus dalam setiap keadaan. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13, dikatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Itu sebabnya saudaraku, mengapa kita perlu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dalam perlombaan iman. Karena Kristus adalah Allah yang sentiasa ada di setiap waktu, di setiap perjalanan rohani kita. Karena tanpa kebenaran itu membimbing kita, menuntun kita saudaraku, seperti mana yang saya katakan tadi, kita akan tersasar daripada tujuan yang sebenar. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Berarti sepanjang perjalanan rohani kita saudaraku, ketika kita berpegang kepada kebenaran firman, kebenaran itulah yang akan menuntun kita. Walaupun dalam setiap perjalanan itu ada masa-masa kita lemah, ada masa-masa kita mungkin jatuh, ada masa-masa kita mungkin sudah mau undur daripada iman kita. Namun saudaraku, ketika kita berpegang kepada kebenaran, pada saat kita lemah dalam perjalanan kita, pada waktu itulah kebenaran itu memberi kekuatan, peneguhan untuk kita saudaraku. Itulah maksudnya saudaraku, yang dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Berarti saudaraku, setiap waktu dalam perjalanan hidup kita saudaraku, Kristus melihat semua perjalanan itu. Dan Dia tahu perjalanan kita. Dia tahu pada saat kita lemah saudaraku, pada saat kita jatuh, pada saat kita kecewa, pada saat kita putus asa. Dia tahu semua itu saudaraku, karena Dia adalah Allah di setiap musim hidup kita. Seperti mana renungan kita pada malam Rabu saudaraku, Dia adalah Allah di setiap musim kehidupan kita. Entah musim apa yang kita lalui ketika ini, ya, Dia adalah Allah yang tetap wujud, tetap ada di setiap musim hidup kita. Kebenaran firman Tuhan itu menuntun kita supaya kita mendapatkan damai sejahtera yang kekal dari Allah Bapa kita di surga. Haleluya. Seperti mana firman Tuhan ayat 17 tadi, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Pada waktu kebenaran firman saudaraku mengambil alih, mengambil tempat di hati kita, apa yang terjadi saudaraku? Damai sejahtera yang kekal dari Allah itu yang memenuhi hati kita. Haleluya. Saudara kekasih yang saya cinta, saat ini saudaraku, kita sangat memerlukan damai Allah di dalam hati kita. Di mana-mana saudaraku kita mendengar saudaraku keluhan-keluhan, di mana-mana kita mendengar jeritan-jeritan keputusasaan saudaraku. Firman Tuhan memberi jaminan kepada kita. Pada saat kebenaran itu mengambil ruang yang utama dalam hati kita saudaraku, kita akan diisi dengan damai yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri saudaraku.
Itulah damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini kepada kita. Seterusnya saudara kekasih, bagaimana kebenaran itu saudaraku berperanan dalam hidup kita? Dikatakan kebenaran itu saudaraku memberi kekuatan kepada kita untuk membawa kita mengenal peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Kekuatan dan kuasa Roh Kudus saja yang dapat memimpin kita dalam perjuangan iman. Seperti mana dikatakan dalam Roma pasal 14 tadi saudaraku, dalam ayatnya yang ke-18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Berarti saudara kekasih, pada saat Roh Kudus itu sendiri bekerja dalam hidup kita, mengambil tempat di hati kita, menguasai hidup kita, maka saudaraku, kekuatan kuasa Roh Kudus itu yang akan terus memimpin kita dalam perjuangan iman. Kemudian kebenaran firman Tuhan dikatakan yang berkuasa, dapat memperbaiki akhlak kita dalam dunia kita hari ini, dan dapat mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang menerimanya. Puji Tuhan, itulah kekuatan atau kuasa firman yang dapat menuntun kita dalam perlombaan iman, saudaraku. Penutup firman Tuhan ini saudaraku dikatakan, hal yang menyenangkan Kristus adalah ketika kita setia dan tetap tekun dalam perjuangan iman. Dalam perjuangan iman kita jangan abaikan tanggung jawab kita yang telah diamanatkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Dalam Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan di sana saudaraku, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, inilah yang Kristus inginkan dalam hidup kekristenan kita, supaya kita dalam perjuangan kita saudaraku, kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, agar mereka juga saudaraku dilibatkan bersama dalam perjuangan iman ataupun perlombaan iman kita. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, marilah kita mengambil satu langkah saudaraku untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam perjuangan iman kita, agar dalam perjuangan iman kita sungguh pun banyak cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita. Kita yakin saudaraku, kita dapat lalui semua itu oleh karena kebenaran firman Tuhan mengambil tempat yang utama di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita serahkan waktu ini kepada tim yang mengambil tempat, pastor juga ingin mengambil kesempatan berterima kasih kepada jemaat yang terus berkomitmen mengikuti ibadah online, dan mungkin ada yang tidak sempat mengikutinya pada waktu yang ditetapkan. Saudara boleh mengikuti rakaman ini, dan saudara boleh belajar daripada kebenaran firman. Karena apa yang kita dengar ini saudaraku adalah pesan Tuhan untuk setiap pribadi kita. Kiranya melalui ketekunan kita mendengar kebenaran firman akan terus memberi peneguhan bagi iman kita dan membawa kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan
Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan juga pastor ingin berterima kasih untuk tim-tim yang terlibat dalam doa dan tim-tim yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan terus pakai hidupmu menjadi berkat dimanapun engkau berada. Demikian juga jemaat keseluruhannya yang terus berkomitmen melakukan bahagianmu melalui apa yang kau telah lakukan bagi pelayanan Tuhan di gereja Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur. Baik itu melalui persembahan, melalui persepuluhanmu, janji iman yang kau telah lakukan, yang kau telah berikan bagi pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati hidupmu dan pakai hidupmu menjadi berkat dimanapun engkau berada. Jemaat kekasih, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita di dalam doa penutup ini. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga atas berkat penyertaan-Mu dalam pendengaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kiranya berkat firman yang telah kami dengar sebentar tadi ya Tuhan, mengambil tempat di hati kami, membentuk kami, menguatkan iman percaya kami, agar kami semakin hari semakin setia dalam mengikuti Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Bapa Surgawi, hamba juga berdoa buat jemaat sekalian dalam keterlibatan jemaat Tuhan melakukan bahagian mereka untuk pelayanan-Mu di gereja ini Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan melalui pemberian mereka, persepuluhan, persembahan, pemberian kasih, janji iman. Apapun bentuk pemberian mereka Tuhan, kami yakin sungguh Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkau akan melipat gandakan berkat-Mu bagi orang-orang yang setia melakukan tanggung jawabnya, bahagiannya dalam pelayanan Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk pekerjaan jemaat sekalian dan juga anak-anak kami yang masih belajar. Kami mohon Tuhan berkati segala usaha. Jemaat yang punya usaha bisnis, Tuhan Kau berkati mereka Bapa di sorga. Dan setiap keluarga Tuhan berkati. Dan kami sungguh yakin bahwa apa yang kami lakukan dengan iman percaya kami Tuhan pasti akan melipat gandakan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, hamba juga berdoa, mohon penyertaan-Mu Bapa di surga untuk setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam setiap perjalanan, pergerakan. Tuhan Engkau sertai, Tuhan Engkau lindungi kami Tuhan Yesus. Jauhkan kami Bapa daripada segala bahaya, sakit, penyakit, dan rencana jahat manusia. Biarlah tangan kuasa-Mu Tuhan terus menaungi kami dan menjaga, memelihara kami Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kesetiaan Anda. Jumpa Anda di minggu hadapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Info-info gereja kita pada minggu ini adalah seperti berikut. Family Parenting Live akan diadakan pada 19 hari bulan Jun 2020 bersamaan hari Sabtu bermula pada jam 8 malam yang akan diadakan di Zoom. Dan digalakkan semua yang sudah berkeluarga untuk mengikuti acara ini. Dan selain itu juga, P3S2 menganjurkan acara My Prayer yang diadakan pada 17 hari bulan Jun bersamaan hari Kamis bermula pada jam 8 malam di aplikasi Zoom. Digalakkan semua anak-anak muda di gereja kita untuk mengikuti acara ini. Persekutuan doa gereja kita akan diadakan pada setiap malam Rabu bermula pada jam 8 malam di aplikasi Zoom. Digalakkan semua jemaat untuk turut serta di dalam acara ini. Wang persembahan, persepuluhan, janji iman,
Pemberian kasih Anda boleh Anda hantar ke akaun melalui bank sedia ada di nombor akaun 314-643-4014 di atas nama SIB Brickfields. Setelah Anda melakukan transaksi, sila berikan resit Anda kepada Puan Margaret di talian yang tersedia untuk rujukan gereja. Nah, kita sudah pun sampai di akhir daripada acara ibadah kita pada pagi ini. Diharapkan semua di dalam keadaan yang sudah dipenuhi oleh firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi. Amin. Dan begitu juga dengan puji-pujian yang kita naikkan sebentar tadi. Okey, dengan ini saya ingin menasihatkan kita semua yang keluar bekerja, baik yang membeli keperluan kita, sila jaga SOP, sila jaga jarak sewaktu kita keluar dari rumah ya. Kita jaga kita. Nah, jumpa Anda minggu hadapan di hari yang sama, di waktu yang sama, cuma tarikh yang berbeza sahaja ya. Diharapkan kita berjumpa lagi minggu hadapan. Tuhan memberkati. Bye-bye.